Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya 57 TV. Nah, baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang HSR Repo CPE 200 ya. Di kesempatan kali ini kita akan coba untuk bahas masalah lagi ya, problem lagi di HSR Repo CPE 200. Nah, ada di sebagian kita yang menggunakan HSR Repo CPE 200 dan CPE 300 yang baru itu mengalami lost connection teman-teman, ataupun terkadang bengong begitu ya. Nah, selain lost connection juga mereka semua terkendala pada eee, kualitas sinyal 3G 4G-nya yang melemah ya dibandingkan dengan router modem yang lainnya ya, sekelas kayak Orbit ataupun bahkan dari HP sendiri. Itu terkadang sinyal HP dengan sinyal HS Airpo ini yaitu berbeda begitu. Nah, nanti kita di video ini kita akan coba untuk mencari solusi ya, sebetulnya apa yang terjadi dan bagaimana caranya begitu. Nah, baik, di sini masih dalam firmware yang masih bawaan ya, ataupun firmware awal, firmware pertama, dan belum ada pembaruan sampai saat ini. Nah, baik, yang perlu teman-teman ketahui sebetulnya adalah HSR POCPE 200 ini kan bekerja double ya teman-teman, yaitu yang pertama sebagai modem, kemudian yang kedua sebagai router ya, ataupun access point. Nah, teman-teman juga perlu ingat juga bahwasanya eee, kapasitas daripada HS Airpo CPE 200 ini di bawah ya kualitasnya, di bawah dari modem-modem yang sudah mempunyai brand seperti kayak Huawei, ada TP-Link yang sudah support dengan 3G 4G-nya. Terus ada lagi yang lainnya. Nah, teman-teman harus mengetahui itu ya, karena HS Airpo ini ya mungkin dibilang speknya di bawah mereka, ya otomatis kita harus meminimalisir itu, teman-teman. Jadi, eee, yang pertama harus teman-teman pikirkan adalah daya konsumsi voltasenya ya. Jadi semakin banyak servis yang digunakan, maka juga akan semakin banyak tenaga yang akan dibutuhkan, ataupun listrik yang akan dibutuhkan. Nah, penyakitnya HS Airpo ini adalah yaitu kurang mampu membagi listrik ya, teman-teman. Jadi semisalkan nih, teman-teman fokusnya di WiFi-nya ya, karena WiFi-nya aktif di sini, maka biasanya kan penggunanya banyak nih, misalkan lebih dari 10, maka HS Airpo ini akan fokus kepada WiFi-nya saja, teman-teman. Bagaimana caranya kekuatannya full power daripada WiFi-nya itu. Nah, sedangkan HS Airpo ini harus mensuplai modem ya, sebagai modem juga kan. Nah, otomatis kan kinerjanya kan dibagi dua. Nah, mungkin itu yang menyebabkan lost connect ya, HS Airpo-nya kelelahan, teman-teman ya. Tidak mampu multitasking begitu. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Jadi, eee, solusi dari saya adalah mematikan beberapa servis yang sekiranya tidak perlu ya, teman-teman, agar nanti memaksimalkan kinerja daripada HS Airpo CPE 200 ini ataupun CPE 300 ini, teman-teman. Nah, baik, servis apa saja yang sekiranya bisa dimatikan di menu HS Airpo CPE 200 ya, ini terutama, yaitu yang pertama adalah di servis bagian watchdog-nya, teman-teman. Ya, watchdog ini digunakan untuk ya kurang lebih melakukan ping kepada BTS terdekat. Nah, ini kan ping ini kan memerlukan tenaga juga ya, teman-teman. Jadi ini nggak perlu diaktifkan ya, tinggal di enable-nya saja, enable-nya ini dimatikan aja seperti ini, kemudian klik save and apply, teman-teman. Nah, itu yang pertama ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah selain watchdog juga ada wet chat ya, teman-teman. Nah, wet chat-nya ini teman-teman tinggal eee, periodenya diganti saja di sini, jangan 6H ya. Kalau 6H itu setiap 6 jam, HSI Repo CPE 200 ini akan melakukan reboot ataupun restart ya. Nah, silakan teman-teman ganti ke misalkan 24 jam ya, berarti 24 hari 24H begitu. Ya, ataupun 1 hari ataupun 7 hari gitu ya. Kalau misalkan hari berarti
bukan H teman-teman, tapi D teman-teman ya. Nah, kita, ganti saja ya menjadi mungkin 3 hari aja ya teman-teman, biar on terus selama 3 hari. Jadi kalau misalkan pilih 3 hari, silakan tulisnya 3D teman-teman. Setelah itu klik save and apply. Nah, pink periodenya sih ini dikasih satu saja seperti ini, bisa. Nah, widget Webdoc juga sudah di-setting, kemudian, ada satu service lagi yang perlu teman-teman pikirkan. Jadi, untuk, problem HS Airpo ini, kita akan dihadapkan dengan 2 pilihan teman-teman ya, antara mematikan 3G, 4G-nya atau mematikan wireless WiFi-nya, ya. Sebetulnya, problemnya itu di situ teman-teman, di bagian general setting-nya. Yang paling utama ya, kalau yang tadi di advance setting itu, faktor pendukung saja. Jadi kita dihadapkan dengan dalam 2 pilihan antara mematikan 3G, 4G-nya ataupun modemnya, ataupun mematikan wireless WiFi-nya, ya. Kalau HS Airpo kita akan difokuskan untuk, sebagai sumber internet, maka saran kami yaitu wireless-nya dimatikan ya teman-teman, WiFi-nya dimatikan saja. Nah Nah, nanti kan nggak bisa tersambung dengan WiFi, gimana Bang? Nah, teman-teman bisa melakukan sambungannya bisa menggunakan kabel, ataupun teman-teman bisa menambahkan akses point tambahan ya. Nah, saya pun juga sudah, pernah membahas tentang HS Airpo dengan, TP-Link 820 kalau nggak salah. Nah, itu kan, salah satu cara untuk, memaksimalkan kinerja HS Airpo. Jadi kita harus memilih teman-teman ya, antara mematikan WiFi ataupun mematikan modemnya, itu. Tergantung daripada apa yang teman-teman akan pakai, begitu. Kalau misalkan untuk sumber internet, ya WiFi-nya dimatikan, kemudian, teman-teman nambah satu perangkat lagi untuk sebagai akses point pengganti WiFi HS Airpo CPE 200. Nah, dengan demikian, ini kemungkinan besar masalah lost connection, kemudian apa, sinyal 4G-nya melemah, itu bisa atasi ya, karena fokus daripada HS Airpo CPE 200 itu sudah ke satu tujuan, yaitu sebagai modemnya saja, begitu. Jadi problemnya sudah jelas ya teman-teman, jadi kita harus memilih salah satu, baik itu mematikan WiFi-nya atau mematikan modemnya. Nah, itu tergantung dari kebutuhan teman-teman, gitu. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini, silahkan bisa dicoba. Nah, nanti untuk, eee, akses point, video tata cara menambahkan akses point di HS Airpo CPE 200, nanti saya juga akan membuatkan video selanjutnya lagi ya, ataupun bisa nonton video saya yang sebelumnya, yang sudah lama itu tentang yang ada TP-Link-nya itu juga bisa dicek. Nah, itu juga sama tata caranya, silakan ditonton saja, itu. Nah, baik, terima kasih untuk videonya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.